Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas manga ataupun anime Senseiya. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan membahas manga Senseiya Zeus Chapter bab 11. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Pembersihan besar-besaran para dewa terhadap bumi sudah berlangsung 4 hari untuk membangun operasi era baru. Hanya ada 3 hari tersisa untuk menyambut kehancuran total seluruh dunia. Tanah bumi diguncang dengan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua makhluk hidup tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah ditelan perlahan dan dihancurkan. Sejarah panjang manusia akan berakhir. Di surga kuil Zeus, Apollon tidak percaya atas kekalahan Spartus. Ia kaget karena setengah dari 13 murid dikalahkan. Ini adalah kekalahan pertama dalam sejarah surga. Menurut Teres, pihak Athena pun mendapat kerugian karena kekalahan pasukan Athena cukup besar. Hal tersebut bisa membuat dunia menjadi putus asa. Triton menambahkan, pertarungan seharusnya diselesaikan di bumi. Sekarang pasukan Athena pasti akan menyerang ke langit. Jika para kaisar tidak hati-hati, tanah suci para dewa ini akan menjadi medan pertempuran terakhir. 300 surga muncul. Mereka adalah Hera, Minelda, dan Artemis. Hera kaget karena 4 kaisar surgawi yang paling kuat sampai gugup. Seperti yang ia duga, kalian semua tidak dapat mengatasi perang suci ini. Sikap tersebut menunjukkan tidak menghormati Zeus. Mulai dari sini, para ratu surga yang akan mengambil komando pertempuran. Menurut Hera, Apollon meskipun ia diakui memiliki kekuatan yang menyaingi para dewa, Apollon tetaplah manusia yang lemah, sehingga pola pikir Apollon ini tidak utuh. Apollon menyangkal kecemasan Hera yang tidak perlu untuk seorang ratu surga tertinggi. Rasa cemasnya bisa membuatnya gila. Ia meminta izin untuk mengatakan, selama Apollon ada di sini, tidak ada keadaan darurat di surga. Apollon lalu pamit bersama 2 kaisar lainnya karena untuk menghadang Sen Athena. Mereka harus kembali ke kuil masing-masing. Ia juga meminta tolong untuk memberitahu tuan mereka Zeus untuk tidak perlu khawatir karena era baru akan segera dimulai. Menurut Minelda, meskipun Apollon seorang manusia, dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Tuan Zeus. Sehingga bisa dilihat bahkan Hera tidak bisa mengendalikan pria seperti dia. Hera khawatir apakah akan baik-baik saja jika ketiga kaisar surgawi akan membunuh pasukan Athena. Jika semua kaisar dikalahkan dalam pertempuran ini, itu akan menjadi penghalang bagi Hera. Pada saat itu, ia akan menggunakan tangannya sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan Athena. Menurut Teres, Hera dan para dewa takut bahwa kita manusia mulai menunjukkan kosmo tanpa batas yang dapat mengancam para dewa. Apollon marah mendengar kata-kata tersebut. Ia lalu menyuruh Teres dan Triton untuk menjaga mulutnya. Karena untuk menghadapi kemahakuasaan surgawi Zeus, bahkan jika semua kaisar bergabung bersama, kita bahkan tidak akan bisa mendekatinya. Ketiga kaisar lalu melewati Kamui Zeus. Apollon percaya selama Kamui Zeus menyaksikan mereka dari kuil Zeus, dunia surga akan aman. Di Sanktuari Athena, Seiya akhirnya bertemu kembali dengan Seika setelah pencarian yang cukup lama. Mereka berdua sangat bahagia bisa dipersatukan kembali. Para Sen yang melihat pun ikut bahagia. Seiya lalu bertanya di mana Marin. Ia ingin berterima kasih karena telah dipertemukan kembali dengan kakaknya. Namun menurut Saina, setelah pertempuran melawan Kaisar dan pasukan langit, ia belum melihat Marin. Sunray menyambut kedatangan Shiryu. Jun pun menyambut kedatangan Sun. Sebelum nantinya pertempuran besar akan berlangsung. Athena kembali bersumpah dengan para Sen. Ia akan mempertahankan bumi walaupun harus melawan dewa surgawi untuk membantu bumi menghindari kehancuran yang dibawa oleh era baru dan juga untuk melindungi orang-orang yang tinggal di bumi. Bahkan jika ini penghinaan terhadap para dewa dan menjadi pertarungan yang sulit dengan para dewa, ia tidak akan mundur. Karena selama orang-orang di bumi ini percaya pada keadilan, selama sahabat berbagi cinta satu sama lain, Athena tidak akan kehilangan apapun. Athena menjelaskan kepada Seiya dan semua Sen bahwa ia dan Saka yang berasal dari surga dapat pergi ke surga secara langsung atas kehendak mereka sendiri. Tetapi bagi manusia biasa tidak mungkin. Mereka bisa merasakan surga. Saka menemukan satu-satunya jalan menuju surga, yaitu perbatasan bumi dan surga. Athena hanya dapat membimbing para Sen ke sana. Sisanya terserah para Sen. Mereka semua harus memanggilkan indera ke-9 untuk naik ke surga. Jalan menuju ke surga adalah dimensi hiper, di mana ada area yang disebut Shangri-La, wilayah langit, Atlantis, wilayah laut, Etranje, wilayah bawah. Wilayah tersebut masing-masing dilindungi oleh kaisar yang paling kuat, 4 kaisar surgawi, untuk bisa tiba di puncak Olympus, tempat Zeus berada. Seiya lalu harus menerobos area tersebut dan melewati gerbang matahari di kuil matahari.
Athena percaya bahwa kalian berlima memakai Cloud yang menerima darah dewa dan mampu membangkitkan Cloud dewa sehingga bisa menciptakan keajaiban lagi. Menurut Saka, Iki sudah membangkitkan indera ke-9 dan mungkin sudah menuju ke surga sendirian. Saka pun lalu mengajak Athena untuk bergegas pergi. Athena dan Saka akan menunggu Seiya, Shiryu, Shun, dan Hyuga. Saka dan Athena akan masuk surga lebih dulu. Mereka akan menunggu dan bertemu kembali bersama di pusat langit puncak Olympus. Seiya memiliki 3 hari lagi sampai bumi hancur. Ia meminta kepada Seika, kakaknya dan teman-teman di bumi untuk mendoakan mereka, karena Seiya pasti akan melindungi bumi. Kemudian keempat sen perunggu utama pun pergi. Di surga di sudut puncak Olympus, kuil Minelda. Minelda berterima kasih kepada bawahannya Rose karena telah melakukan misinya sesuai perintah. Rose dikirim ke bumi sebagai mata-mata. Karena misi ini sudah berakhir, Rose tidak perlu mempertahankan bentuk mata-matanya. Nama Rose di bumi adalah Silver Sand Eagle Marine, sedangkan di surga adalah Messenger Rose. Abel mengirim Ikaros dari 13 murid ke bumi untuk menjaga Athena, sedangkan Minelda mengirim Rose untuk menjaga keharmonisan perbatasan bumi dan surga. Rose sejak era mitos menjadi bayangan Sen Pegasus, Sen sejati yang paling dipercaya oleh Athena. Di era ini juga Rose meniru wujud orang yang disayangi Sen Pegasus, saudari Seiya yaitu Seika. Sebagai Sen Perak, Eagle Marine, Rose telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, seperti halnya Ikaros. Karena misi ini sangat rahasia, para dewa lain tidak sadar, sehingga Rose tanpa perlindungan sama sekali yang membuat Rose cukup menderita. Tapi dengan dibangunnya era baru, Minelda membebaskan Rose dari misinya hari ini, sehingga Minelda meminta agar Rose kembali ke sisinya. Namun Rose malah memohon agar ia diizinkan untuk tinggal di bumi sebagai manusia dan juga sebagai seorang Sen seperti sebelumnya. Minelda sedikit kaget karena nantinya para kaisar tidak tahu bahwa Rose adalah sekutu dan nantinya mereka akan membunuh dan mengubur Rose sebagai seorang Sen. Dan tidak hanya itu, pada awal pembentukan era, semua jenis kehidupan akan mati bersama kehancuran seluruh dunia, termasuk Rose. Namun Rose percaya bahwa Athena dan Sen yang lain sudah melakukan banyak perang suci, dan dari hati Rose yang paling dalam ia berharap bisa bertarung untuk melindungi bumi bersama mereka sebagai manusia. Minelda mencoba memahami Rose. Ia mengerti bahwa bumi adalah rumah Rose dan tempat asalnya. Maka Minelda pun menyerahkan semua keputusan kepada Rose. Sambil menangis, Rose berterima kasih banyak kepada Minelda. Ia pun mengucapkan selamat tinggal. Para Sen perunggu berada di sebuah ruang yang gelap. Kosmo Athena yang membimbing telah terputus. Para Sen perunggu memasuki medan pengikat suci para dewa. Mulai dari sini mereka harus mencari jalan ke surga sendiri. Jika tidak, mereka akan terombang-ambing dalam ruang kehampaan ini selamanya. Menurut Seiya, tempat ini hampir seperti luar angkasa karena mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Mereka bisa kehilangan nyawa dalam kegelapan ini. Hyuga menyuruh para Sen perunggu membangkitkan kosmo dan indera ke-9 di dalam tubuh. Jika mereka melakukan itu, mungkin saja mereka dapat menemukan jalan keluar menuju surga. Tiba-tiba terlihat sebuah cahaya. Cahaya tersebut dapat dilihat dalam kegelapan. Ternyata itu seekor burung yang bersinar seperti emas. Kosmo cahaya itu membimbing para Sen. Shun merasa tidak asing dengan perasaan ini. Mereka kemudian mengikuti burung tersebut hingga para Sen sampai di tempat yang menghubungkan ke surga. Area pertama, Shangri-La. Murid keempat melindungi tanah suci ini, akan tetapi di tempat ini tidak ada penjaganya karena Abel telah mengirim Kaisar Nabalon Ikaros untuk melindungi Athena, atau yang dikenal oleh para Sen pahlawan Sanctuary Sagittarius Aiolos. Para Sen menangis karena Aiolos meminjam kekuatan armor dewa untuk menuntun mereka sampai di Shangri-La. Aiolos selalu menjaga para Sen. Kemudian murid keempat, Mercury Laurentie, dan murid ke-6, Venus Alpiore muncul. Mereka berdua lalu memainkan alat musik salah satu dari 3 senjata dewa untuk membuat tangga pelangi yang menjulang ke langit. Tangga ini adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan ke area selanjutnya. Dengan kekuatan salah satu 3 senjata dewa, harpa cinta suci Dewa Eros yang dapat memanipulasi semua hal di alam, harpa ini awalnya digunakan oleh Kaisar Langit Abel. Kedua kaisar hanya dapat memainkannya selama beberapa detik. Mereka lalu menyuruh Seiya dan yang lain untuk pergi. Jika mereka ingin pergi ke area selanjutnya, harus bergegas karena ketika suara harpa berhenti, tangga pelangi akan hancur. Seiya dan yang lain harus bergegas naik karena tidak ada banyak waktu. Bahkan jika itu adalah jebakan, Shun mempercayai kedua kaisar tersebut bukanlah musuh. Ia percaya pada musik indah dari keduanya. Para Sen perunggu pun kemudian pergi menuju area selanjutnya. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.